Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Najib dengan NPM 21024010184. Saya dari kelas D024. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang tujuannya untuk menyelesaikan atau memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu pertanian modern. Di sini saya akan mengambil judul yaitu pertanian organik. Apa sih pertanian organik itu? Pertanian organik adalah suatu teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia buatan pabrik. Yang kedua yaitu tujuan. Pertanian organik juga memiliki tujuan utama. Tujuan utamanya adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen, dan tidak juga merusak sebuah lingkungan di lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu definisi. Definisi dari pertanian organik yaitu suatu sistem produksi pertanian holistik dan terpadu dengan cara mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agroekosistem secara alami sehingga menghasilkan pangan dan serat yang cukup berkualitas dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu sistem pertanian holistik yang mendukung dan mempercepat biodiversitas, biologi, dan aktivitas biologi tanah. Nah, ini peluang suatu peluang pertanian organik yang ada di Indonesia. Peluang yang ada di Indonesia itu lumayan besar juga karena meliputi yang pertama yaitu satu, kekayaan sumber dan hayati tropika yang unik. Sinar matahari, air, dan tanah itu sungguh melimpah dan sangat banyak juga. Nah, di situ menunjukkan bahwa potensi pertanian organik sangat besar. Yang kedua yaitu dalam produk pertanian organik meningkat pesat hingga beberapa persen per tahunnya. Itu sudah dijelaskan pada suatu organisasi bahwa pertanian begitu meningkat setiap bertahunnya. Yang ketiga yaitu pengembangan budidaya pertanian organik. Perlu diprioritaskan pada tanaman komoditi bernilai ekonomis tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, ini prinsip. Pertanian organik juga memiliki prinsip-prinsip. Nah, yang pertama yaitu prinsip kesehatan. Nah, prinsip kesehatan itu pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Yang kedua yaitu tiap individu dan komunitas kesehatan tak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem. Tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman yang sehat mendukung kesehatan hewan dan manusia. Yang ketiga, dihindari penggunaan produk pupuk-pupuk pestisida, obat-obatan bagi hewan, dan bahan aditif makanan dapat berefek merugikan bagi kesehatan tubuh manusia maupun hewan. Tumbuhan juga. Bila terlalu banyak menggunakan pupuk terlalu berlebihan itu juga tidak bagus. Itu juga bisa merusak lingkungan sekitar. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu prinsip ekologi. Prinsip ekologi yaitu prinsip organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Yang kedua, bekerja meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Yang ketiga, prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan. Yang terakhir, makanan dan kesejahteraan diperoleh melalui ekologi. Suatu lingkungan produksi yang khusus, sebagai contoh tanaman, membutuhkan tanah yang subur,
Hewan membutuhkan ekosistem yang peternakan. Ikan dan organisme lain laut membutuhkan lingkungan yang menggunakan air-air. Yang prinsip yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin terkait keadilan dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Yang kedua, keadilan dicirikan dengan kesetaraan, saling menghormati, berkendala dan pengelolaan dunia secara bersama, baik antar manusia dan dalam hubungan dengan makhluk hidup yang lain. Yang terakhir, pertanian organik harus memberikan kualitas hidup yang baik bagi setiap orang yang terlibat, menyumbang lagi kedaulatan pangan dan pengurangan kemiskinan. Prinsip yang terakhir atau yang keempat yaitu perlindungan. Prinsip perlindungan pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan kehidupan. Yang kedua, pertanian organik merupakan suatu sistem yang hidup dan dinamis yang menjawab tuntunan dan kondisi yang bersifat internal maupun eksternal. Para pelaku pertani organik didorong meningkatkan efisien dan produktivitas, tetapi tidak boleh membahayakan kesehatan dan kesejahteraan. Karena itu, teknologi baru dan metode-metode yang ada perlu dikaji dan ditinjau ulang. Dan terakhir, prinsip ini menyatakan pencegahan dan tanggung jawab merupakan hal mendasar dan yang paling besar dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemilihan teknologi pertanian organik. Permasalahan pertanian organik. Yang pertama yaitu bangsa pasar masyarakat tani akan pangan organik di Indonesia masih begitu kecil. Yang kedua, permasalahan yang ada di pertanian organik yaitu tujuan produksi pertanian di Indonesia masih pada penggunaan pasar kosmetik. Permasalahan yang ketiga yaitu karena masyarakat tani masih belum banyak mengenal teknologi, akibatnya membuat produksi pertanian organik relatif masih rendah karena di desa-desa masih belum banyak yang mengerti tentang teknologi maupun apapun itu. Nah, ini sebuah solusi dari permasalahan yang ada di pertanian organik. Solusi yang pertama yaitu solusi dalam penerapan organik adalah untuk meningkatkan produksi menjadi pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis serta pertanian yang berkelanjutan. Solusi yang kedua yaitu memperhatikan kelestarian sumber daya alam dengan menjaga keanekaragaman flora dan fauna sehingga siklus-siklus dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana semestinya. Kelebihan makanan dari pertanian organik. Memiliki kelebihan yaitu yang pertama, memiliki kandungan gizi yang begitu baik, itu sangat diperlukan bagi masyarakat yaitu gizi. Yang kedua yaitu makanan organik lebih tahan lama hingga tidak mudah basi. Yang ketiga yaitu menghemat produksi dan mengurangi tingkat kerusakan lingkungan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun apapun itu, saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.